Terakhir Komel, yaitu Kang Abdul mantan Menteri Pancasila. Silakan Kang Budi. Baik Bapak Ibu sekalian, dokumen persaudaraan insani itu sebenarnya bicara tentang kita. Kita ada di ruangan ini, agama kita beda, hidung kita beda, ada yang pesek kayak saya, ada yang mancung, Mbak Indiawati, warna kulit kita berbeda, tapi semua kita diperhatikan oleh asal usul kemanusiaan yang sama. Dan usia kemanusiaan kita lebih tua ketimbang usia keagamaan kita. Agama-agama yang ada hari ini paling banter bisa ditarik usianya sejak 3000 tahun yang lalu. Tapi usia kemanusiaan kita paling sedikit sejak 70.000 tahun yang lalu. Dan manusia pertama yang menjadi pribumi pertama, penduduk pertama di Nusantara, yaitu orang Papua Melanesia, sudah ada di Pulau Papua sejak 45.000 tahun yang lalu. DNA hipochondria kita paling sedikit lebih dari 40.000 tahun yang lalu. DNA Indonesia adalah ancestor dari seluruh ras-ras yang ada di Asia. Jadi bagaimanapun juga keagamaan kita adalah anak-anak kemanusiaan. Nah makanya jauh sebelum dokumen ini ada, sebenarnya kita sudah mendahului punya dokumen kenegaraan kita, termaktub di dalam Pancasila. Sila keduanya mengatakan bahwa kita ini mengenai kebangsaan, tapi kebangsaan kita bukan kebangsaan yang chauvinis, tapi kebangsaan kita seperti oksigen yang ingin menjalin persaudaraan dengan umat manusia dari bangsa-bangsa lain. Kata Bung Karno, my nationalism is humanity. Dan itu termaktub dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi para pendiri bangsa kita sudah jauh lebih visioner ketimbang dokumen-dokumen. Nah, di dalam dokumen ini pada poin ke-8 bicara tentang inclusive citizenship, kewargaan inklusif. Bahwa dokumen ini mengatakan bahwa problem, tantangan dari orang-orang agama itu adalah di satu sisi dia menjadi orang yang beragama baik, tapi di sisi lain harus menjadi warga negara yang baik. Banyak orang yang beragama baik belum tentu menjadi warga negara yang baik. Tiba-tiba saya teringat dengan karya-karya dari Cak Nur, bukunya adalah Indonesia Kita. Dan itu menarik sekali perjalanan Cak Nur dari seorang santri, tapi di ujung hayatnya karya terakhirnya adalah tentang keluarga Indonesia Kita. Dan beliau di dalam buku itu mengatakan bagaimana orang beragama bisa menjadi warga negara yang baik. Pertama dia bilang, nilai universal agama-agama itu harus didialogkan dengan nilai-nilai dan realitas lokal. Jadi kita tidak bisa membawa agama seperti pisau pedang dan membabat kearifan-kearifan dan kenyataan-kenyataan lokal. Kalau kita ingin jadi warga negara baik, nilai-nilai universal agama harus didialogkan dengan nilai-nilai lokal. Kedua dia bilang, penyakit orang beragama sering kali menjaga, mempertahankan kesenjangan antara kesalehan keagamaan sebagai sesuatu yang terpisah dengan kesalehan kebangsaan, dengan kesalehan keluarga. Jadi mungkin di masjid, di gereja menjadi umat beragama yang saleh, tapi kesalehan keagamaan itu tidak ada implikasi lanjutannya pada kesalehan keluarga. Dia bilang justru bagaimana tantangannya adalah saleh secara agama itu harus menjadi precondition menjadi saleh secara keluarga. Dan untuk itu dia bilang kita memang kemudian harus mencari bukan titik beda tapi mengutamakan titik temu. Jadi sebenarnya kalau kita ingin hidup rukun, bukan saja kita harus mengenali perbedaan. Karena jangan salah, orang-orang radikal itu sangat sensitif pada perbedaan. Justru yang diharuskan adalah mencari titik temu di antara perbedaan-perbedaan. Karl Steiner, ahli civic education, melakukan satu riset yang sangat ekstensif dan dia menunjukkan politik dan pendidikan multikultural yang selalu menekankan perbedaan bukan mengurangi rasisme tapi menambah rasisme. Jadi bagaimana agama-agama itu mencari titik-titik persamaan. Nah, disitulah kita di dalam hal ini kemudian titik persamaan itu ada di dalam, kalau bangsa Indonesia di dalam Pancasila.
hidup baik menurut Pancasila perlu keseimbangan peran antara peran komunitas, peran negara, dan peran pasar. Tugas komunitas adalah menjadi gembala nilai, gembala akhlak, gembala moral. Tugas negara, pemerintah menjadi gembala tata kelola negara. Sedangkan tugas dari pasar adalah menjadi gembala kemakmuran dan inklusi. Nah, problem keluarga Indonesia hari ini, ketiga gembala ini tidak menjadi gembala yang baik. Gembala komunitas, apa itu tokoh agama, tokoh pendidikan, gagal melakukan pendidikan nilai. Orang menjadi beragama yang katanya teguh, tapi semakin beragama teguh semakin tidak bernilai, semakin tidak berakhlak. Dan instead tokoh-tokoh agama ini gembala nilai itu mengembangkan akhlak, dia hanyut di dalam persaingan politik. Jadi gembala nilai menjadi pelaku politik. Itu keliruan besar. Jadi ini refleksi bagi tokoh-tokoh agama. Kalau kita ingin bertanggung jawab pada keagamaan kita, tugas dari tokoh agama itu bukan menjadi aktivis politik, aktivis partai, tapi menjadi gembala nilai. Di Indonesia pendidikan terburuk adalah pendidikan nilai. Kedua, tata negara kita juga buruk. Jumlah partai bertambah, institusi-institusi negara makin gemuk, makin luas, tapi tata kelola makin amburadul. Dan setiap pemilu bukan makin baik, tapi makin kacau. Tata kelola kita gagal melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tata kelola kita gagal mengajukan kesejahteraan umum. Tata kelola negara kita gagal mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan tata kelola kita juga gagal mengembangkan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan kemerdekaan dan keadilan sosial. Yang ketiga, gembala pasar juga hanya sibuk mengakumulasi kapital tanpa tahu di mana batas kekayaan itu harus diakhiri. Jadi kalau di Indonesia tidak perlu ada batas minimum karena Indonesia banyak yang minimum. Yang harus dituju itu adalah batas maksimum. Sampai di mana kekayaan itu harus kita akumulasikan. Ini tidak ada sikap keugahan. Padahal di dunia sekarang bisnis saya sudah berubah. Kalau dulu kan growing well, maximizing profit. Tapi dengan itu tidak ada perusahaan yang sustain. Sekarang sudah berubah rasional bisnis, growing well, distributing welfare. Jadi sekarang pebisnis juga tidak merasa ikut bertanggung jawab pada social capital, hanya financial capital. Dan seolah-olah menyerahkan urusan sosial pada tokoh-tokoh agama. Tapi tokoh agama tidak bisa dikasih duit, tidak pernah dikasih duit itu untuk memelihara nilai-nilai itu. Jadi dia ingin enaknya sendiri saja, mengambil keuntungan investasi finansialnya naik, tapi soal cabut-marut republik kemudian tidak ikut bertanggung jawab. Jadi sudah saatnya tiga elemen ini bertanggung jawab melakukan pertobatan kolektif. Saya kira tokoh agama kembali menjadi gembala nilai, aktivis-aktivis politik kembali menjadi gembala tata kelola negara yang baik, para pengusaha jadilah pengusaha yang betul-betul membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi kehidupan bersama. Hanya dengan cara itu keluarga kita bisa hidup baik dan membawa kemaslahatan kebahagiaan hidup bersama. Terima kasih.